Selamat pagi, siswa-siswi SMPK Penabur. Hari ini saya akan menjelaskan tentang senam lantai yang ada di buku Penjas Orkes halaman 69 sampai dengan 74. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan yang Kau berikan sehingga kami dapat mengikuti pelajaran PJOK pada saat ini. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami supaya kami dapat menerima dan memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Senam lantai. Sekilas tentang senam lantai. Gimnastik. Gimnastik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya senam. Tempat latihan senam lantai disebut dengan gimnasium. Nah, olahraga senam ini termasuk pesat perkembangannya sehingga dibentuklah induk organisasi senam dunia, yaitu FIG, Federation International de Gymnastique. Di Indonesia pun juga begitu, berkembang dengan pesat sehingga Indonesia juga membentuk organisasi senam, yaitu Persani, Persatuan Senam Indonesia. Nah, senam sendiri terdiri dari dua, yaitu senam alat dan senam tanpa alat. Gerakan senam membutuhkan beberapa unsur seperti kelentukan, kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Kita bahas mengenai senam ini perbagiannya. Senam lantai itu ada dua, yaitu gerakan statis dan gerakan dinamis. Kalau gerakan dinamis itu adalah gerakan senam yang berpindah tempat. Contoh gerakannya misalnya roll depan, roll belakang, tiger sprong, cartwheel, atau meroda. Kemudian gerakan yang statis itu adalah gerakan senam yang di tempat. Contohnya sikap lilin, kayang, T-balance atau sikap kapal terbang, Y-balance atau mengangkat salah satu kaki ke atas, kopstand, handstand. Nah, gerakan yang statis ini semua masuk dalam kategori keseimbangan, karena nanti kita prakteknya juga yang berhubungan dengan keseimbangan. Salah satu di antara beberapa contoh gerakan statis di sini. Ya, kita prakteknya mempelajari gerakan statis yang keseimbangan. Nah, contoh yang statis nih, kayang. Gerakan ini menekankan pada kekuatan otot pinggang. Ya, kayang itu ada dua, yang dilakukan dari berdiri dan dilakukan sambil tiduran. Yang kita bahas sekarang nih, yang sikap awal adalah posisi tubuh berdiri, yaitu kaki lurus dan posisi tangan diangkat lurus ke atas, kemudian jatuhkan tubuh ke belakang perlahan dan tangan tetap lurus pada saat kepala sejajar dengan pinggul. Jatuhkan tangan ke lantai dan jadikan tumpuan pandangan ke belakang. Posisi tubuh pada saat akhir adalah turunkan tubuh secara perlahan ke lantai, atau kalau memungkinkan berdiri lagi secara perlahan dengan mengangkat kedua tangan dibarengi mengangkat tubuh sampai berdiri tegak. Nah, ini yang kemudian nih cara lain melakukan sikap kayang dari posisi tidur, yaitu kedua kaki ditekuk dan kedua tangan ditekuk di samping telinga, kemudian angkat tubuh hingga menyerupai busur. Kedua kaki dan tangan dijadikan tumpuan, sama dengan yang dari sikap berdiri tadi ya. Luruskan kedua lutut dan rapatkan, kepala dijatuhkan ke bawah. Posisi akhir adalah turunkan tubuh secara perlahan ke lantai. Nah, ini contoh gerakannya nih.
Lalu gerakan keseimbangan berikutnya adalah sikap lilin. Pada sikap lilin memerlukan kekuatan otot lengan dan pinggang untuk menopang badan. Posisi awal, tidur telentang, kedua tangan berada di samping badan, pandangan ke atas. Gerakannya, angkat kedua kaki lurus secara bersama, diikuti dengan mengangkat pinggul lalu pinggang. Begitu terangkat gerakan kedua tangan untuk menopang pinggang, sehingga badan terlihat lurus ke atas, tahan beberapa saat, kemudian turunkan secara perlahan. Nah ini gerakannya nih, contoh gerakannya ya. Jadi dari ujung kaki sampai bawah nih membentuk satu garis lurus. Perhatikan kedua tangan, menopangnya di belakang pinggang atau punggung. Ya, supaya badan bisa lurus ke atas. Ini sikap lilin. Nah, kemudian gerakan senam lantai berikutnya masih tetap keseimbangan di sini. Berdiri dengan kepala atau kopstand atau headstand. Gerakannya, angkat kedua kaki lurus ke atas, pinggul dan pinggang juga terangkat sehingga terlihat seperti satu garis lurus ke atas. Tahan beberapa saat, lalu turunkan perlahan. Nah, ini contoh gerakannya. Kamu lihat, dari ujung kaki sampai kepala nih membentuk satu garis lurus. Perhatikan di tangan kiri dan tangan kanan dan kepala itu membentuk segitiga untuk menopang badan dan kaki lurus ke atas. Ini kopstand ya, contoh gerakannya ya. Nah, kemudian handstand atau berdiri dengan kedua tangan. Posisi awal berdiri tegak. Gerakannya, letakkan kedua tangan ke matras, kemudian menolakkan kaki ke atas sehingga terlihat seperti garis lurus. Tangan menjadi tumpuan, tahan beberapa saat dan jaga keseimbangan. Nah, ini contoh gerakannya. Pertama kamu berdiri tegak, lalu letakkan tangan di bawah di lantai, dorong kaki ke atas lurus, jadi membentuk satu garis lurus. Jaga keseimbangan beberapa saat. Ini gerakan handstand. Nah, kalau tadi itu gerakan yang statis, ini yang dinamis. Ya, guling ke depan atau forward roll. Sikap awal berdiri tegak atau jongkok. Jadi bisa dilakukan dari berdiri atau jongkok. Gerakannya, letakkan kedua telapak tangan di matras, tempelkan dagu pada dada. Setelah itu kedua tungkai diluruskan, kemudian badan berguling ke depan. Saat akan mendarat, pegang kedua lutut, hingga pada akhirnya posisi akhir pada gerakan ini adalah jongkok lalu berdiri. Saat melakukan gerakan roll depan, posisi badan dibulatkan. Ini dilakukannya sambil jongkok ya. Lalu meletakkan kedua tangan di atas matras, menekuk dagu ke leher, lalu berguling, membulat badannya, tangan memegang tungkai, lalu berdiri kembali. Ini gerakan senam yang dinamis, berpindah tempat. Satu lagi ada guling ke belakang atau backward roll. Posisinya sama jongkok ya. Posisi awal jongkok, membelakangi matras. Gerakannya jongkok membelakangi matras, tangan di samping telinga, jatuhkan atau gulingkan badan ke belakang. Saat pundak mengenai matras, dorong tangan sampai badan bisa mendarat dengan sempurna. Nah, ini contohnya dilakukan sambil berdiri, tetapi pada akhirnya juga dia harus jongkok juga ya. Dia harus jongkok, kemudian tangan diletakkan di samping telinga, dia berguling ke belakang. Pada saat pundak menyentuh matras, dorong kedua tangan sehingga posisi akhir adalah berdiri tegak. Ini roll ke belakang gerakannya.
Nah, situ gerakan senam lantai yang akan kita peragakan nanti, ya gerakan keseimbangan yang tidak terlalu besar resikonya. Oke, sekian sampai di sini penjelasan tentang senam lantai. Terima kasih. Tuhan memberkati.